Kata Rasul, Nabi ngomong, "Idza ra'aitumur rajul
ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu terjengok seorang laki-laki rajin nian ke masjid, ngomongan Nabi, kalau kamu terjengok dengan seorang laki-laki yang rajin nian ke masjid, maka jangan kamu sanksikan lagi bahwa dia adalah orang yang beriman. Pada dirinya ada rasa iman kepada Allah. Karena untuk melangkah ke masjid ini berat, Pak. Untuk ngerakkan kaki ke masjid ini berat, tidak mudah. Apalagi sholat subuh. Berat. Maka kalau kamu terjengok seorang laki-laki yang ke masjid rajin, maka kamu jangan ragu bahwa orang ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita berat ke masjid, berat melangkah ke masjid, berat tangan kita mengayunkan untuk ke masjid, berat badan kita ke masjid, maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tanya kaki kita, tanya tangan kita, tanya badan kita. Wahai diri, wahai badanku, wahai tanganku, wahai kakiku, ngapo kamu berat nian ke masjid? Ngapo kamu susah nian ke masjid? Ngapa kamu payah nian nak diajak ke masjid? Tanyakan, ada apa? Apakah karena mungkin saya pernah memakan makanan yang haram sehingga sulit untuk melangkah ke masjid, sehingga sulit dinasihati, sehingga sulit diberikan peringatan. Wahai diri, wahai badanku, wahai kakiku, kenapa engkau tidak mau beribadah kepada Allah? Tanya kepada diri sendiri. Karena nanti kaki kita ini ditanya oleh Allah. Apakah banyak melangkah tempat ibadat atau banyak melangkah tempat maksiat? Surah Yasin yang sudah dihafal semua oleh jemaah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, ketika kita akan ditimbang amal ibadah kita, ditimbang semua amal ibadah kita, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Allah tutup mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, ya, yang bersaksi kaki kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bersaksi kaki kita, kemana kita selama ini berbuat, kemana kaki kita selama ini melangkah. Yang ngomong tangan, yang bersaksi kaki. Mulut ditutup. Kenapa mulut ditutup? Mulut yang banyak alasan yang ditutup oleh Allah. Mulut yang sombong ini ditutup oleh Allah. Mulut yang banyak nian alasan untuk tidak sholat ditutup oleh Allah. Mulut yang banyak alasan untuk tidak ibadah ditutup oleh Allah. Mulut yang banyak ingkar ditutup oleh Allah. Mulut yang sombong ditutup oleh Allah. Mulut yang banyak nian argumennya, banyaknya alasannya ditutup oleh Allah. Yang berbicara semua anggota badan selain mulut ini. Maka apa yang bisa kita lakukan kalau semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang pun kecuali semuanya nanti akan menghadapi majlis, di mana pada majlis itu semua amal kita akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata melangkahkan kaki ke masjid itu memperbanyak amal, memperbanyak pahalanya. Bahkan kata Rasul, kaki kanan mendapatkan angkat derajat, kaki kiri diampuni dosa. Terus begitu, selama dalam perjalanan diampuni oleh Allah karena malaikat mendoakannya. Selama dalam perjalanan tuh diampuni oleh Allah dalam perjalanan, belum sampai ke masjidnya. Kenapa? Karena malaikat mendoakan orang yang berjalan menuju masjid. Mendoakan kepada orang yang jalannya menuju ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kaki kita kuat, Pak, sampai 10 kilo kan kuat kan? Olahraga kita, lari kita kuat sampai 10 kilo kuat. Tapi belum tentu kuat kalau melangkah ke masjid. Sebab yang dipanggil itu bukan kekuatan badan, tetapi imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat dulu tidak ada alasan bagi mereka kecuali mereka memenuhi hayya 'alas shalah. Bapak Ibu, hayya 'alas shalah itu kata ulama sufi bukan hanya bermakna mari kita sholat. Tidak. Hayya 'alas shalah itu bukan hanya terjemahannya mari kita sholat. Bukan. Kata ulama sufi, makna hayya 'alas shalah itu adalah Allah berkata, wahai hambaku, aku rindu padamu.
Ya ibadi. Itu maknanya, wahai hambaku, aku rindu padamu. Aku kangen padamu. Bukan hanya bermakna, mari sholat. Bukan seperti itu. Bukan hanya seperti itu. Tapi malah Allah ngomong, wahai hambaku, aku rindu padamu. Aku kangen padamu. Lalu bagaimana kita? Bagaimana kita menyambut kerinduan Allah? Allah yang rindu. Bagaimana menyambut kerinduan Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat memberikan rahmat nikmatnya kepada kita semua. Maka saya sangat bersyukur kalau kita diberikan hidayah oleh Allah untuk banyak-banyak melangkah ke masjid, memakmurkan masjid, karena ini rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah tetangga masjid, kata Rasul. Tetangga masjid, Pak. Artinya rumahnya dekat masjid. Berbahagialah tetangga masjid karena dia akan dekat. Tapi yang jauh, Nabi juga ngomong, semakin banyak jauh dia melangkah, semakin banyak pahala kebaikan. Sehingga sahabat yang rumahnya dekat masjid, diriwayatkan ada beberapa sahabat yang rumahnya dekat dengan masjid, dia jalan di tempat, berharap banyak pahalanya. Jalan di tempat, no, supaya sampai, tidak langsung sampai, no, jalan di tempat dulu. Berharap dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rumahnya dekat dengan masjid. Karena lebih dekat, lebih cepat. Tapi Nabi juga ngomong, yang jauh ternyata Allah berikan rahmat nikmat yang luar biasa juga. Kenapa? Karena semakin banyak langkah dia, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Saldo yang dia miliki. Beruntungnya tetangga masjid. Tapi yang lebih beruntung siapa? Itu kan tetangga masjid. Tetangga Allah maksudnya. Tetangga di dekat masjid berarti tetangga Allah. Karena ini rumah Allah. Beruntung orang yang bertetangga dengan Allah. Tapi ada yang lebih hebat lagi, yaitu keluarga Allah. Nah, lebih hebat lagi. Kalau tadi tetangga ya, dekatan rumah. Tetangga masjid dekat rumah, tapi lebih hebat lagi siapa? Keluarga Allah. Bukan lagi tetangga, tapi betul-betul serumah. Inna lillahi azza wa jal ahlina minan nas. Qila ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memiliki keluarga terdiri dari manusia. Bukan berarti syirik, tapi ini maksudnya saking dekatnya dengan Allah. Memiliki keluarga dengan manusia, dari manusia, saking dekatnya, bukan syirik, bukan. Siapa itu ya Rasulullah? Ahlul Quran, kata Rasulullah. Ya, hum ahlullah wa khassatuk. Orang yang hafal Quran, yang mengamalkan Quran, dia adalah keluarga Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih hebat lagi serumah, kan? Keluarga Allah dianggap. Bukan berarti syirik, tapi saking dekatnya dengan Allah, saking Allah selalu akan menolongnya. Yang terakhir, amalan yang kalau kita laksanakan maka akan menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diangkat derajat kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah intizarus shalah ba'da shalah. Intizarus shalah ba'da shalah. Apa itu? Kata ulama, intizarus shalah ba'da shalah itu nunggu salat yang pertama ke salat yang berikutnya. Nunggu salat yang sudah ini ke salat berikutnya. Apa maksudnya? Maksudnya kata ulama, dari maghrib sampai ke isya. Jadi maghrib itu jangan balik. Dari maghrib nunggu sampai menjelang isya. Isya baru balik, itu maksudnya. Intizarus shalah ba'da shalah. Dari maghrib dia nunggu sampai menjelang isya. Dari maghrib ke isya nunggu ini, ya, intizarus shalah ba'da shalah, nunggu salat ini, maghrib ke isya ini, maka orang itu diampuni dosanya, diangkat derajat. Mohon maaf, kita kadang habis maghrib, langsung kan. Kadang tidak berdoa lagi. Aduh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdesut. Ya, doalah dulu. Sekurang-kurangnya istighfar 3 kali. Berdoalah dulu. Kata Nabi, ada orang yang sudah sholat langsung pergi. Kata Nabi, dia orang yang sombong. Nah, padahal sudah sholat. Tapi Nabi ngomong, dia adalah orang yang sombong. Ngapa? Tidak berdoa lagi. Habis sholat, langsung. Ya, istighfarlah dulu. Paling tidak 3 kali. Berdoalah dulu. Kata Nabi, orang itu sombong. Tidak butuh Allah. Ya, tidak merasa membutuhkan Allah. Tidak mengharap dengan Allah. Baca doalah dulu.
Terserah nak doa dewek-dewek dan doa rame-rame. Aku tidak ngeributkan itu. Aku tidak ngeributkan itu. Cuma yang doa dewek-dewek jangan ngomong sebab doa rame-rame tidak katik dalil. Jangan ngomong saya itu. Ustaz, aku biasa doa dewek-dewek. Silakan. Itu boleh lah juga. Cuma jangan ngomong sebab doa bersama-sama tidak katik dalil. Jangan ngomong saya itu. Itu yang tidak terkeruan itu. Ya benar aku. Ya kalau Ustaz, aku biasa doa dewek. Lajulah, tidak apa-apa. Cuma jangan nyalakan yang doa rame-rame. Ustaz, aku ni biasa zikir dewean, bewerit dewek. Lajulah. Jangan ditambahi sebab berzikir rame-rame ndak kate dalil. Jangan cak itu. Diskusi dulu gitu. Jangan sebab wirid rame-rame, zikir rame-rame ndak kate dalil. Jangan ngomong cak itu dulu. Kita buka dulu kitabnya. Nah, jadi saya tidak mengharuskan harus cak ini, tidak. Silakan. Cuma kalau ditanya, Ustadz dewek cak mana? Kalau aku zikir. Kalau aku doa. Rame-rame cak itu kalau ditanya. Cuma kalau hakikat jemaah silakan. Saya tidak memaksakan. Silakan. Tidak memaksakan. Cuma itu tadi, sejauh dia tidak menyalahkan amalan wirid orang lain. Nah, nunggu sholat ini, ke sholat ini banyak kita gawikan Bapak Ibu, ya. Kita bisa zikir, bisa dengar ceramah. Kalau lagi ada ceramah. Kalau tidak katik, kita baca Quran. Kita zikir. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Bacalah apa-apa yang menurut kamu mudah. Ustaz, bagi aku mudah Yasin. Baca Yasin. Ustaz, aku mudah Tabarok. Baca Tabarok. Ustaz, aku mudah 4 kul. Baca 4 kul. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul wallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. 4 kul. Baca. Ustaz, aku biasa ina'atin baca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Sehingga nunggu dari maghrib ke isya itu, ya, ada yang kita amalkan. Ada yang kita kerjakan. Untuk nambah saldo pahala kita. Karena setiap hari kita ini Pak, tanpa sadar nambah saldo dosa. Bukan saldo pahala, setiap hari. Nah, maka dengan kita melaksanakan amalan wirid ini akan menambah pahala kita, menambah saldo pahala kita. Nah, lalu Nabi ngomong di akhir hadis ini, Nabi ngomong, tadi kan satu rajin berwudu, dawamkan wudu walaupun sulit, ya.